Langit ubud menjelang senja memerah seperti luka yang baru terbuka. Di tengah gemuruh gamelan dari pura desa, suasana sakral mulai tercemari bisik-bisik kecemasan. Sebuah truk besar tanpa pelat resmi berhenti tepat di persimpangan suci, di mana sesajen baru saja ditata oleh para wanita desa. Dari balik terpal truk, muncul belasan pria berpakaian loreng dan atribut ormas GRIB, lengkap dengan pengeras suara. Mereka turun dengan langkah congkak, melempar pandang seperti sedang menilai wilayah tak bertuan. Di bawah Balai Banjar, Pandey Made Arka menatap kejadian itu tanpa banyak bicara. Tubuhnya tegap, wajahnya keras, tapi sorot matanya penuh perhitungan. Sebagai ketua pecalang, ia tahu batas antara sabar dan diam yang terlalu lama. Beberapa pemuda pecalang sudah menggertakkan gigi, memegangi tombak pendek warisan leluhur yang disimpan dalam loker bambu. Tapi Arka hanya mengangkat satu tangan, tanda untuk menahan. Para anggota GRIB mulai mendirikan tenda semi-permanen di tanah milik desa yang biasa dipakai untuk latihan tari remaja. Mereka memasang bendera ormas, membagi-bagikan selebaran berisi Deklarasi Keamanan Rakyat Nusantara, dan menawarkan jasa keamanan pada toko-toko dan vila-vila milik warga. Mereka membawa dalih nasionalisme, namun dengan cara memaksa, menyebarkan ketakutan seperti racun tanpa warna. Konflik pertama pecah di malam ketiga. Seorang pecalang muda, Komang Bayu, dipukuli di depan minimarket karena berani menegur anggota GRIB yang meludah ke pelinggih kecil di pinggir jalan. Bayu tak membalas, namun darah di pelipisnya menjadi simbol aib bagi seluruh desa. Ketika berita itu sampai ke telinga Made Arka, ia berdiri dari Balai Banjar dengan wajah menegang. Ini bukan hanya tentang tubuh Bayu, katanya pelan, ini tentang tanah yang sedang kita pijak. Esok harinya, Arka memimpin pecalang berjalan ke lokasi GRIB dengan pakaian lengkap, kamen, udeng, dan selempang hitam putih. Mereka tidak membawa senjata, hanya dupa dan kendi berisi air suci. Dalam upaya damai, Arka menawarkan dialog dan mengingatkan tentang konsep Nyama Braya, bahwa setiap orang yang datang harus menghormati adat yang lebih tua dari Republik sekalipun. Tapi Yuda, tokoh GRIB yang licin lidahnya, hanya tertawa kecil. Kami tidak tunduk pada adat yang memanjakan kemalasan. Kami membawa disiplin, bukan dupa. Ucapan itu menghantam jantung desa seperti petir. Para tetua adat yang hadir menunduk, sebagian gemetar, tak karena takut, melainkan karena marah yang dipendam terlalu dalam. Tapi Arka kembali menahan bara yang hendak meledak. Ia tahu, satu pukulan salah dari pihak mereka, maka Bali bisa dicap sebagai musuh negara. Namun malam itu, angin berubah. Seekor anjing penjaga pura melolong panjang tanpa sebab. Dalam gelap, Nyoman Puger, pecalang tertua yang sering tidur di Balai Banjar, ditemukan kejang dengan busa di mulutnya. Tak ada luka, tak ada suara sebelumnya, namun sesajen di dekat tubuhnya hancur, dan kain kuning di tiang pura compang camping. Dukun desa mengatakan, ini bukan hanya ulah manusia. Leluhur sedang marah. Dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, lonceng pura dibunyikan 3 kali tanpa upacara. Sebuah isyarat bahwa adat sedang dalam bahaya. Desa tak lagi diam, api mulai menyala di bawah bara. Dan Arka tahu, peringatan sudah selesai. Yang akan datang, adalah ujian darah dan keyakinan. Suasana Banjar kini berubah muram. Setelah kematian mendadak Nyoman Puger, para tetua adat berkumpul diam-diam menjelang subuh di Balai Pemangku. Wajah-wajah renta yang biasa penuh keteduhan kini tampak digerus keresahan. Made Arka berdiri mematung di sudut ruangan, tangan kirinya memegangi sabuk-sabut poleng yang belum sempat ditanggalkan sejak malam sebelumnya. Ini bukan hanya penghinaan, ujar seorang tetua dengan suara parau, ini pernyataan perang terhadap roh-roh Bali. Namun Arka, meski hatinya telah menggelegak, memilih tetap bersikap tenang. Kalau kita meledak sekarang, kita akan bermain dalam skenario mereka, katanya sambil menatap api lampu minyak yang berkedip di depan tapel topeng barong. Ia tahu benar, GRIB bukan hanya mengandalkan otot. Mereka mengerti bagaimana menggiring opini publik, memutarbalikkan fakta, dan mengklaim diri sebagai korban untuk mendapat simpati luar. Sementara itu, Yuda, pemimpin GRIB Bali, mulai memperluas pengaruhnya. Ia mengirim delegasi ke kota-kota besar di Bali, membagi-bagikan sembako dan membuat live streaming seolah GRIB adalah pahlawan rakyat Bali. Salah satu tayangan viral menunjukkan mereka membersihkan selokan di Gianyar, lengkap dengan narasi, ormas yang bekerja ketika pecalang hanya berdoa. Fitnah halus itu menyebar cepat,
dan perlahan-lahan beberapa warga muda yang kurang paham adat mulai goyah. Melihat situasi kian genting, Arka mengaktifkan jaringan intel pecalang. Para petani, sopir, bahkan tukang parkir yang diam-diam telah dilatih untuk mengawasi gerak-gerik ormas asing. Mereka mencatat pertemuan rahasia GRIB, memotret transaksi uang di balik posko, dan diam-diam mengumpulkan bukti kedekatan Yuda dengan seorang pejabat korup dari Jakarta yang sedang membidik tanah adat untuk proyek villa elit. Di tengah semua itu, pecalang yang terluka, Komang Bayu, mendesak ingin kembali turun ke lapangan. "Saya sudah disucikan oleh air suci," katanya dengan suara serak saat menghadap Arka. "Tubuh saya boleh memar, tapi jiwa saya milik Bali." Melihat semangat anak muda itu, Arka nyaris menitikkan air mata, namun ia hanya mengangguk dan berkata pelan, "Kau belum sembuh. Tapi kalau waktunya tiba, aku akan berdiri di sisimu." Intrik makin membelit saat dua kepala dusun dari desa tetangga tiba-tiba menyatakan mendukung GRIB, mengklaim bahwa mereka membawa pembaharuan bagi desa. Diam-diam mereka telah menerima uang dan janji jabatan dalam struktur palsu yang dibuat Yuda. Ini adalah perpecahan pertama yang terjadi sejak Bali merdeka. Dan Arka tahu, jika satu desa jatuh, maka desa lainnya akan terancam kehilangan identitasnya. Dalam keputusasaan, Arka naik ke pura luhur bersama 3 pemangku tua. Ia duduk bersila di depan pelinggi tertinggi, membiarkan angin gunung menyapu tubuhnya yang mulai ringkih. "Kalau aku salah langkah, darah akan tumpah di tanah ini," bisiknya pada angin. Namun dari dalam dirinya, seolah terdengar suara leluhur, adat bukan hanya warisan, tapi benteng terakhir. Malam itu, saat bulan penuh menggantung pucat di atas Gunung Batur, Arka memanggil seluruh pecalang muda ke Balai Banjar. Ia berdiri di tengah mereka, dengan cahaya obor menari di wajahnya. "Kita bukan tentara, kita bukan ormas, kita adalah bayangan leluhur yang hidup di tubuh-tubuh ini. Jika kita tumbang, bukan hanya desa yang jatuh, tapi Bali akan kehilangan wajahnya." Dan dalam diam, puluhan pecalang menunduk, lalu mengepalkan tangan di dada kiri, satu persatu. Hari Raya Nyepi tinggal 1 hari lagi. Umat Hindu di seluruh Bali sibuk mempersiapkan ritual pembersihan, meletakkan canang di setiap sudut rumah, menyucikan diri, dan menyiapkan ogoh-ogoh yang akan diarak sebelum hari sepi total. Namun di Ubud, bayang-bayang kekacauan menggantung lebih gelap dari malam. Dari pengeras suara posko GRIB, suara Yuda bergema lantang, "Kami akan konvoi saat Nyepi. Ini tanah republik, bukan milik satu adat." Ucapan itu disiarkan langsung ke media sosial, dan viral dalam hitungan jam. Reaksi pecalang datang secepat kilat. Para pemangku menangis saat mendengar rencana profan itu. Tak pernah dalam sejarah Bali ada yang dengan sengaja menantang hari Nyepi, hari sakral di mana bahkan daun pun enggan jatuh karena sunyinya dunia. Made Arka duduk di bawah pohon beringin tua, tangannya menggenggam salib Bali dari perak, warisan ayahnya. Diam-diam, ia sudah menulis surat wasiat. Sore harinya, rapat darurat diadakan. Pecalang dari desa-desa tetangga berdatangan, mengenakan kain putih dan udeng hitam. Muka mereka tegang, namun matanya penuh bara. Di tengah mereka, Arka berdiri dan berkata lantang, "Kita tidak akan menyerang. Tapi kita tidak akan mundur. Kalau mereka ingin konvoi, mereka harus melewati tubuh kita yang terbaring di jalan." Hening sesaat, lalu gemuruh suara sepakat, seperti gempa kecil dari tanah yang terluka. Malam pangrupukan pun tiba. Umat membawa ogoh-ogoh raksasa, simbol buta kala yang akan diusir. Tapi tahun ini, ogoh-ogoh tampak lebih menyeramkan dari biasanya, dengan wajah-wajah menyerupai sosok manusia yang penuh arogansi dan senjata. Sementara di sisi lain kota, GRIB bersiap dengan motor besar, bendera hitam, dan rompi baja. Konvoi mereka direncanakan bertepatan dengan puncak arak-arakan. Semua aparat yang dihubungi pura-pura tak mendengar. Tepat pukul 7 malam, bunyi klakson keras membelah keheningan. Deru motor mulai masuk desa. Pecalang sudah berdiri di pertigaan utama, membentuk pagar manusia. Tak ada senjata tajam, hanya tongkat kayu dan tubuh mereka. Di barisan depan, Arka memegang kendi berisi air suci. Ia mengangkatnya tinggi, tanda memohon damai. Tapi dari barisan GRIB, lemparan botol pecah di udara, disusul sorak-sorai penuh ejekan. Bentrok tak bisa dihindari. Batu dilempar, pukulan bertubi-tubi menghantam. Pecalang tetap berusaha menahan diri, tapi saat Komang Bayu ditabrak motor dan tergeletak berdarah di aspal, benteng sabar itu runtuh. Made Arka menubruk seorang pemukul GRIB,
memeluk tubuhnya agar tak bisa bergerak. Tapi saat itulah, sebuah besi pipa menghantam punggung Arka. Ia roboh, namun tangan kirinya tetap menggenggam kendi air suci, tak pecah sedikit pun. Dalam kekacauan itu, seorang pemuda GRIB bernama Teguh terpaku melihat Arka yang roboh namun tak membalas sedikit pun. Di tengah suara teriakan dan sirine yang terlambat datang, Teguh berlari ke tengah jalan, berdiri di atas tubuh Arka, dan berteriak, "Cukup. Ini bukan perang, ini pemakaman nurani kalian." Suaranya menggema, menghentak semua yang masih punya hati. Dan seketika, keheningan kembali menyelimuti Ubud, bukan karena Nyepi telah datang, tapi karena darah suci telah membayar harga adat yang dilecehkan. Fajar Nyepi menyapa dalam sunyi yang ganjil. Tak seperti biasanya, suara burung pun seakan enggan berkicau. Di Balai Banjar, tubuh Made Arka terbaring tak sadarkan diri, dengan luka memanjang di punggung dan pelipis. Kendi air suci yang ia pertahankan dengan nyawa, kini diletakkan di samping tempat tidurnya. Para tetua duduk mengelilinginya, melantunkan kidung-kidung pemanggil roh leluhur, berharap ada keajaiban yang bisa menarik kembali jiwanya dari ambang batas. Di luar, seluruh Bali terdiam. Berita bentrokan malam sebelumnya menyebar cepat, menimbulkan gelombang reaksi nasional. Namun yang membuat geger bukan hanya kekerasan itu, melainkan video viral dari pemuda GRIB bernama Teguh, yang berdiri melindungi Arka dengan tubuhnya sendiri. "Saya datang ke Bali untuk mengubah sesuatu," katanya sambil menahan tangis dalam video, "tapi yang saya temukan adalah adat yang jauh lebih mulia dari semua organisasi yang pernah saya ikuti." Pernyataan Teguh memecah opini publik. GRIB segera disorot dan diperiksa. Beberapa tokohnya melarikan diri dari Bali, termasuk Yuda, yang tertangkap kamera bandara membawa koper penuh uang tunai. Polisi akhirnya bergerak, terlambat, tapi cukup untuk menenangkan gelombang kemarahan warga. Posko GRIB dibongkar, spanduk dan atribut dibakar dalam upacara pembersihan oleh warga dan pecalang dari desa-desa yang dulu nyaris tergoda. Sementara itu, Arka perlahan sadar di hari kedua setelah Nyepi. Wajahnya pucat, namun mata tuanya masih menyala seperti bara dalam abu. Teguh datang menjenguk dengan kepala tertunduk, membawa seikat bunga cempaka dan air suci yang dia minta sendiri dari pemangku. Ia berlutut di samping Arka, dan tanpa berkata sepatah kata pun, mencium tangan tua itu. Arka hanya menatapnya, lalu berbisik, "Kalau kau benar-benar menyesal, jadilah penjaga Bali. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan pengabdian." Sebulan kemudian, desa melangsungkan upacara penyucian agung. Di tepi laut, ratusan pecalang berbaris membawa obor dan kendi air suci, menyimbolkan api keberanian dan air kesucian. Mereka tidak hanya memurnikan desa dari kekacauan fisik, tapi juga dari luka batin yang hampir memecah Bali dari dalam. Di barisan belakang, Teguh berjalan mengenakan pakaian adat Bali, dengan sorot mata yang kini jauh lebih tenang. Ia diterima sebagai murid Arka, bukan karena darah, tapi karena tekad. Upacara ditutup dengan pembakaran ogoh-ogoh terakhir, bukan yang menyeramkan, tapi berbentuk manusia biasa, berpakaian rompi hitam, memegang senjata, namun dengan wajah kosong. Ogoh-ogoh itu dibakar perlahan diiringi tabuh genderang pelan. "Inilah amarah kita yang telah selesai," ujar Arka dengan suara serak. Dan dari abunya, lahirlah pelindung-pelindung baru. Cerita ini tak berakhir dengan sorak-sorai, tapi dengan hening yang bermakna. Bali tetap berdiri bukan karena kekerasan, tapi karena adat yang menolak untuk tunduk dan kehilangan jati diri. Made Arka kembali ke Balai Banjar, duduk di tempat biasanya, tapi kini dengan seseorang duduk di sampingnya, Teguh, sang mantan musuh, kini menjadi murid. Dan di langit Bali, awan tipis bergerak perlahan, seolah para leluhur telah melihat, dan akhirnya tenang.